Tanggal 15 Oktober, hari ke-289. Bacaan Markus pasal 14 sampai pasal 16. Kemenangan melalui penderitaan. Garis besar. Sementara bangsa Yahudi bersiap merayakan Paskah, lambang pembebasan mereka di masa lalu, para imam kepala diam-diam menyiapkan rencana untuk menyingkirkan Yesus, anak domba Paskah yang sejati. Pengkhianatan Yudas, perjamuan terakhir, penangkapan di Taman Getsemani, pengadilan yang tidak adil, cambuk, penyaliban, dan penguburan Yesus tampak seperti akhir dari segalanya. Namun, Markus menulis satu kalimat yang mengubah seluruh sejarah. Ia telah bangkit. Markus pasal 16 ayat 6. Melalui kematian dan kebangkitannya, sang hamba yang menderita menjadi raja yang menang, membuka jalan bagi keselamatan bagi semua yang percaya kepadanya. Renungan harian. Bagaimana jika kisah Injil Markus berakhir pada pasal 15 ayat 37, di saat Yesus menyerahkan nyawanya ke salib? Bagaimana hidup Anda akan berbeda? Paulus menjawab pertanyaan ini dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 12 sampai 19. Jika Kristus tidak dibangkitkan, iman kita sia-sia. Ayat 14. Kita masih terikat dosa. Ayat 17. Mereka yang mati dalam Kristus binasa tanpa harapan. Ayat 18. Dan kita menjadi orang yang paling malang di dunia. Ayat 19. Tetapi ayat berikutnya mengubah segalanya. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. 1 Korintus pasal 15 ayat 20. Karena itu, Paskah bukan sekedar peristiwa tahunan, melainkan fondasi iman kita. Kebangkitan Kristus memberi kita kepastian pengampunan, dosa telah dikalahkan, kehidupan baru. Kuasa yang membangkitkan Kristus juga bekerja dalam diri kita. Harapan kekal. Kematian bukanlah akhir, melainkan awal kemenangan. Pesan Paskah bukanlah bagaimana jika, melainkan karena Dia hidup. Kematian tidak lagi menjadi titik akhir, melainkan pintu menuju kehidupan yang kekal. Yesus mengubah makam menjadi pintu harapan dan malam tergelap menjadi fajar yang mulia. Pendalaman. Kepadatan saat Paskah. Markus pasal 14 ayat 2. Para pemimpin Yahudi menunda penangkapan Yesus karena khawatir akan kerusuhan. Saat Paskah, populasi Yerusalem melonjak dari sekitar 50.000 menjadi ratusan ribu peziarah. Dalam situasi seperti itu, satu insiden kecil saja bisa memicu kekacauan besar. Pasal 14 ayat 2. Saksi mata yang diam-diam. Markus pasal 14 ayat 50 sampai 52. Markus adalah satu-satunya penulis Injil yang mencatat kisah seorang pemuda yang lari dengan hanya selembar kain di tubuhnya. Banyak sarjana percaya pemuda ini adalah Markus sendiri. Tanda kehadirannya sebagai saksi mata di Taman Getsemani. Ia menyaksikan dari dekat bagaimana sang hamba sejati menempuh jalan penderitaan demi kasih kepada dunia. Demikian renungan hari ini. Jika Anda ingin mendengarkan bacaan Alkitab hari ini, silakan buka tautan video yang tersedia di layar Anda. Amin.
Tuhan Yesus memberkati.